Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Singkatan dari Obaja itu ojo berbuat jahat, atau bahasa Indonesia itu jangan berbuat jahat. Kita masih di ayat 1 saudaraku, tentang pengutusan Obaja. Saya akan bacakan lagi dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Penglihatan Obaja. Demikianlah firman Tuhan Allah mengenai Edom. Kami telah mendengar kabar dari Tuhan, dan seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah kamu dan marilah kita bangkit melawan dia di pertempuran. Ini terjemahan King James yang diindonesiakan. Nah, kita sudah belajari di video yang lalu tentang Obaja, di mana dia penulisnya dia mendapatkan penglihatan. Kita juga sudah belajar tentang nubuatan, di mana nubuat ini ada dua macam, yaitu nubuat memberitakan firman Tuhan, itu adalah kata-kata nubuat. Tulisan-tulisan ayat-ayat firman Tuhan itu adalah ayat-ayat nubuat. Juga yang jenis kedua, nubuatan tentang hal yang akan datang. Itu harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi dan dipimpin Roh, sehingga bisa membuat bisa mendapatkan nubuat yang tepat sasaran, tidak salah bernubuat. Kalau salah bernubuat juga, selama orangnya tulus dan tidak melenceng, saudaraku, ya hanya salah sedikit nubuatnya, ya itu tidak boleh dikatakan sebagai nabi palsu. Contohnya, ya COVID akan reda dalam 3 bulan, ya sudah. Kalau ada yang berkata seperti itu, ya kita imani, ya amin, dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, sudah. Nggak perlu, wah kita lihat ya, nanti setelah 3 bulan kalau tidak reda, kamu nabi palsu. Oh, tidak boleh seperti itu. Karena memang ada orang-orang yang kurang pas itu loh saudara, karena kebodohannya, karena kurang peka akhirnya, dan berani mengutarakan, akhirnya nubuatannya jadi salah. Tidak apa-apa. Tapi nanti kalau muncul jabatan nabi, nah jabatan nabi itu benar-benar tepat 100% nubuatannya pasti jadi, karena itu nabi dari Tuhan, bukan sekolah-sekolah nabi atau diangkat-angkat nabi oleh manusia, bukan. Ini benar-benar nabi dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan itu berfirman dalam bentuk bermacam-macam hal yang kita baru belajar. Kalau dalam konteksnya kitab Obaja ini dalam bentuk penglihatan. Nah, Tuhan padahal berfirman tidak hanya dalam penglihatan, tapi banyak petunjuk. Salah satunya itu memang penglihatan. Nah, ada beberapa macam petunjuk yang bisa kita alami kalau kita mau terus bertanya-tanya kepada Tuhan. 1 Tawari 16 ayat yang ke-11 dalam terjemahan lama dikatakan, bertanya-tanyalah kepada Tuhan, carilah hadiratnya selalu. Ini orang yang terus tanya-tanya sama Tuhan, itu akan kasih petunjuk. Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan, kepada Dia. Itu Mazmur 147 ayat sekian ya. Saya lupa ya. Nah, ini ya. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Oke. Nah, semua petunjuk-petunjuk ini berkombinasi satu dengan yang lain. Jadi kita bisa dapat mungkin 3 petunjuk, 2 petunjuk, 4 petunjuk, tidak apa-apa. Itu saling berkombinasi satu dengan yang lain. Nah, di sini total ada 10 petunjuk. Nah, kita mulai satu persatu ya. Yang pertama, petunjuk nomor 1 dan utama itulah firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Inilah petunjuk, ini dasar segala petunjuk Tuhan. Apapun yang kita rasakan dan simpulkan sebagai petunjuk Tuhan,
Misalnya, iki petunjuk Tuhan. Ya, cocokkan dulu dengan firman Tuhan. Haruslah tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau bertentangan, pasti itu bukan petunjuk Tuhan. Walaupun kelihatannya saya dapat mimpi, saya dapat penglihatan, tapi tidak cocok. Saya dapat mimpi bahwa kamu ini jodoh saya. Loh, saya sudah punya suami loh. Iya, tapi itu mimpi saya. Saya melihat kamu itu jodoh saya. Wah, ini salah. Ini salah. Pasti karena tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, abaikan kalau bertentangan, atau tunggu dulu. Tapi kalau soal ini jodoh saya padahal dia sudah punya suami, nggak perlu tunggu, itu pasti salah. Itu kalau diteruskan itu dosa. Nah, tapi kalau misalnya saya dapat mimpi, kok saya harus kuliah di jurusan teknik sipil misalnya, ya kalau itu kan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu kan perkara-perkara netral. Kalau kalian merasa yakin, srek, ya sudah, jalani. Tapi kalau enggak, coba tunggu dulu. Nah, ini istilah tunggu dulu seperti itu. Tunggu dulu sampai mendapat petunjuk yang lebih tepat lagi, lebih pasti lagi, lebih yakin dalam hati, ada kesaksian roh dalam hati ini, yakin baru. Jadi tidak ada satupun yang di luar firman Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya saya dapat mimpi saya harus menikah sama kamu tanpa izin orang tua, pasti salah. Tidak boleh, itu tidak cocok dengan firman, tidak boleh. Ya, harus pegang firman Tuhan sebagai patokan utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Nomor 2, perasaan hati. Kolose 3:15, Roma 9 ayat 1. Nah, damai sejahtera Allah yang merajut ke dalam perasaan hati kita ini bisa jadi petunjuk dari Tuhan. Kuncinya jangan ada dosa, jangan simpan dosa, sehingga membuat perasaan hati ini jadi rusak. Kalau misalnya ada dosa, kalau perasaan hati masih baik, kita misalnya, kamu tuh gini-gini, kasar gitu ya, omongannya kasar, tiba-tiba perasaan hati jadi gak enak. Waduh, duk 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 duk. Wah iya, tanya Tuhan, iya kenapa Tuhan? Kamu ngomong kasar sama temanmu. Oh iya, sorry Tuhan, dalam nama Yesus ampuni Tuhan. Tadi aku ngomong kasar, sorry ya. Nah, itu petunjuk dari Tuhan. Perasaan hati tiba-tiba gak enak. Tapi kalau ada dosa, maka perasaan hati lama-lama, dan dibiarkan, kalau ada dosa kita keras hati, lama-lama perasaan hati jadi tumpul. Seperti orang mungkin megang air hangat gitu, awan panas gitu ya. Tapi tiba-tiba biar di sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dicelupin tangan, tiba-tiba udah gak panas lagi. Wah, kurang panas ini, tambahi hangatnya, tambahin lagi, panas. Coba itu namanya apa? Kondisi menyesuaikan diri. Nah, perasaan hati juga gitu. Duk 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 duk. Hati gak enak. Tapi kita biarkan, gak apa-apa, ini bohong gak apa-apa, curi gak apa-apa. Akhirnya perasaan hati jadi biasa. Maka dari itu ada orang yang istilah Alkitab ini bernafas bohong. Bernafas bohong itu berarti keluar nafas itu bohong, dan tidak ada rasa tidak enak di dalam perasaan hati. Kenapa? Karena perasaan hatinya sudah rusak, sudah mati bahkan, saudaraku. Nah, ini hati-hati. Untuk awal-awal berdosa, perasaan hati bisa jadi petunjuk Tuhan. 1 Yohanes 3:19-21. Tapi jika keras hati lama-lama jadi biasa. 2 Petrus 3:14, Efesus 4 ayat 19. Seperti Lot juga, 2 Petrus 2:8. Hatinya tersiksa. Tapi karena dia terus dekat Sodom, akhirnya bukan tersiksa lagi, tinggal dalam Sodom. Sudah terbiasa. Terbiasalah dengan dunia malam gitu. Nah, ini jahat, saudaraku. Jangan. Kalau kita hidup suci, maka perasaan hati ini bisa dijadikan salah satu alat petunjuk Tuhan. Ikutilah damai sejahtera dari Tuhan sampai kita menemukan hasil yang baik dari dirinya, dari diri Tuhan. Ikuti. Oh, ini damai, aku milih ini, ada damai, ya sudah, aku milih ini. Aku ngomong, aku milih ini, kok hati tidak enak, tunggu dulu, lihat firman Tuhan. Oh, firman Tuhan bener, oke, tunggu dulu. Kok hati tidak enak, oke, tunggu dulu. Hati damai sejahtera, ya wis, jalan.
ya sudah jalan. Nah, itu perasaan hati. Ketiga, ilham Tuhan. Ilham Tuhan. 1 Tawari 28 ayat yang ke-19. Jadi semua poin-poin ini semua ada ayatnya. Saudara bisa baca sendiri dan saudara cocokkan gitu. Nah, ilham Tuhan itu dalam 1 Tawari 28 ayat 19. Tiba-tiba kita mendapatkan pengertian yang muncul di pikiran. Plek. Dan itu sesuai firman Tuhan dan perasaan hati kita ada damai. Maka kerjakanlah. Pasti pikiran itu akan berhasil. Karena itu dari Tuhan. Nehemia mendapat ilham tiba-tiba. Plek. Dapat rencana Tuhan. Seset. Dan dia ada damai sejahtera. Cocok dengan firman. Dia jalankan dan berhasil. Nehemia 7 ayat 5 dan Nehemia 2 ayat yang ke-20 berhasil. Dapat ilham membangun tembok. Saya pernah mengalami dapat ilham baru-baru lalu dalam pekerjaan. Tiba-tiba enak-enak bekerja, dapat ilham. Seret. Coba kamu cek harga pokok penjualan HPP atau modal dalam produk ini. Oke, saya cek. Oh iya, salah ini modalnya. Dan saya perbaiki. Maksudnya ya modalnya harga jualnya jadi rugi gitu loh saudaraku. Akhirnya saya perbaiki harga jualnya. Nah, ini ilham dari Tuhan. Dapat ilham, seret tiba-tiba. Aduh, apa ini? Coba jalani. Oh iya betul, itu dari Tuhan. Nah, tapi tiba-tiba dapat ilham, seret. Boleh cerai. Terus itu bukan dari Tuhan. Tak cocok firman. Ya kan? Karena ini patokan utama adalah firman Tuhan. Gitu ya. Ini ilham Tuhan. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai petunjuk. Keempat, mimpi. Ayub 33:15. Yusuf, ayah putra manusia Yesus, pernah mengalami mimpi. Matius 2:13. Dapat mimpi harus membawa anaknya ke Mesir, ya sudah, bawa. Dan benar, ada pembunuhan kan? Ada ratap tangis Herodes membunuh anak di bawah umur 2 tahun. Di bawah umur 2 tahun itu. Nah, tapi mimpi ini tetap harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Jangan mimpi-mimpian. Aku dapat mimpi ya. Jodohku itu rambutnya hitam, kulitnya putih, badannya mulus, terus matanya bulat, hidungnya mancung, alisnya tebal, terus anaknya orang kaya. Loh, itu mimpi-mimpian. Loh, kok bisa sempurna begitu? ya kalau mau dapat mimpi itu tunggu dulu lah. Apakah betul itu jodohku? Wajahnya kayak gimana? Ya kalau sudah bangun gini wajahnya gak inget loh. Jangan coba renungkan lagi, tanya-tanya Tuhan lagi, coba tunggu. Biasanya jodoh ini tidak jauh dari dekat kita gitu loh. Nah, aku dapat mimpi jodohku itu orang Eropa loh, padahal saudara di Asia nggak pernah pergi luar negeri, boro-boro dapat jodoh ke orang Eropa, kan nggak mungkin. Nah, itu mimpi-mimpian. Bedakan mimpi dari Tuhan itu berbeda, itu bisa jelas dan tepat gitu loh saudaraku. Tapi kalau mimpi-mimpiin ya itu kan memang karena kita kepingin punya pacar, akhirnya mimpi-mimpian. Karena kita membayangkan artis-artis Korea sehingga pada waktu mimpi kebayang artis Korea tersebut, ini mimpi, ini jodoh dari Tuhan. Ya nggak bisa ya, itu mimpi. Harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Kelima, penglihatan. Seperti sudah saya ceritakan ya, penglihatan Obadja dapat penglihatan hukuman Allah kepada Edom. Waduh, seperti film dipertontonkan. Itu film dari Tuhan. Nah, itu mata kita bisa melihat sesuatu yang orang lain tak bisa melihat. Petrus pernah mengalami dalam Kisah Rasul 10 ayat 13 sampai 15. Ada bentangan,
binatang-binatang berkaki 4, apa binatang haram itu disuruh makan. Petrus bilang, Tuhan, saya tidak pernah makan haram. Apa yang dikatakan halal oleh Allah, jangan kamu katakan haram. Oke. Ternyata itu adalah penglihatan ini artinya adalah Petrus membuka gerbang pelayanan untuk bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tak mengenal Tuhan, bukan orang Yahudi. Dibuka. Salah satunya adalah Cornelius, itu bertobat. Nah, itu penglihatan dari Tuhan, tapi tetap harus didasari oleh firman Tuhan. Jangan penglihatan tapi nggak cocok firman, ya jangan. Ya kan? Paling sering penglihatan atau mimpi, saya melihat neraka. Ya cocok enggak gitu. Neraka tuh banyak orang disiksa, lidahnya dipotong, terus timbul lagi, terus dipotong lagi, timbul lagi. Ya itu cocok dengan firman Tuhan. Kalau ada film penglihatan seperti itu masih bisa diterima, karena memang di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-24 itu dikatakan bangkai hidup. Dikatakan bangkai, bayangkan bangkai tapi hidup. Ini tubuh jasmani, ini terakhir ya, istilahnya itu Gehenna, lautan api. Di situ tubuh manusia berdosa itu dipakaikan dalam rohnya, itu namanya kematian kedua. Pakaikan dalam rohnya, kemudian dilemparkan ke Gehenna, ke lautan api, dan di situ mereka disiksa. Bayangkan dengan tubuh jasmani masuk neraka. Waduh, tangan kita jangan kita coba-coba ya, taruh di atas api kompor. Itu pun sudah panas, api kompor panas, atau korek api panas pasti. Aduh panas. Apalagi neraka, tubuh hidup itu dicegur kan, dilemparkan gitu. Terbakar, tersiksa, mati kan, dagingnya lepas, mati semua. Tiba-tiba muncul lagi dagingnya, itu bangkai, terus tak bisa mati. Jadi tersiksa dengan tubuh jasmani, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Ya itu oke. Tapi kalau saya melihat di neraka ini banyak artis-artis, ya bisa jadi gitu loh. Bisa jadi, walaupun kita tidak boleh menghakimi gitu loh. Kita kan tidak tahu akhir hidup artis. Kalau artisnya akhir hidupnya tiba-tiba percaya Tuhan Yesus, kan tidak masuk neraka. Ya itu oke lah, masih bisa diterima. Tapi kalau sudah mulai yang aneh-aneh, gak cocok firman, ya jangan diterima. Disimpan dulu dalam hati. Kalau kita mendapat mimpi atau penglihatan, kita dapat penglihatan angka besar 2022, ada meteor jatuh dan Tuhan Yesus datang, kedua kalinya tiba-tiba ada pengangkatan bulan Januari. Dan kita sebarkan itu. Keliru saudaraku. Karena apa? Nggak cocok firman. Firman Tuhan mengatakan sebelum Tuhan Yesus datang itu didahului 3,5 tahun pertama, di mana ada kegerakan rohani yang dahsyat, gereja menjadi wonder. Jadi kalau 2021 minim Tuhan Yesus datang, 2022, 2023, 2024, 2024, kalau ini bulan Juli, 2024 Desember kira-kira begitu. Ini kira-kira ya, saya nggak nubuatan. Jadi kalau dikatakan tahun depan terjadi pengangkatan, ya tidak tepat. Itu kalau dapat mimpi seperti itu, ditunda dulu, doa lagi, karena itu tidak cocok firman. Jangan diberitakan, dimasukkan YouTube, akhirnya jadi ramai, viral, akhirnya banyak orang yang nggak cocok, terus akhirnya banyak orang tertipu, akhirnya semua harta dijual semua, tunggu kedatangan Tuhan, ternyata nggak datang. Kecewa, banyak kecewa. Seperti salah satunya di mana, di Bandung kah, di luar negeri itu beberapa kali nubuatan tentang akhir zaman gak terbukti semua, karena memang belum waktunya, saudaraku. Nah, ini penglihatan. Keenam,
suara Tuhan. Suara Tuhan itu Ayub 33 ayat 16. Nah, kenapa kok suara Tuhan jadi petunjuk? Memang karena Allah kita bukan Allah orang mati, tapi Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dia bisa bersuara, dia bisa berkata-kata, dia bisa memberi petunjuk. Suara Tuhan seringkali seperti suara kecil yang masuk dalam hati kita. Orang yang dekat dengan Tuhan akan mampu mendengarnya. Oleh karena itu pertajam bersama Tuhan, suka berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat. Bahasa roh adalah bahasa komunikasi ilahi yang perlu kita gunakan terus-menerus dimanapun, kapanpun, dalam hal apapun. Begitu ingat kita bisa berdoa. Sehingga lama-lama telinga hati kita sanggup lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Ya kalau di depan umum jangan pakai bahasa roh. Nanti jadi ya gak tepat, jadi batu sontowan. Dalam hati saja berdoa gitu ya. Seringkali Tuhan juga berbicara secara langsung, tiba-tiba secara audible. Jangan dilihat tuh suara siapa, seperti Samuel mendengar suara Tuhan, ya kan? Paulus juga dengar suara Tuhan itu. Nah, doa bilik itu merupakan sarana mendengar suara Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-6. Doa kita bersekutu dengan Tuhan, kita sembahyang, tiba-tiba Tuhan kasih petunjuk dan kita amini itu. Ya, suara Tuhan itu jangan kerungu-kerungun. Aku dapat suara Tuhan, ini jodohku. Ya nggak boleh, salah kan, nggak cocok firman. Kecuali kalau si perempuan itu belum punya pacar, masih jomblo, masih bujang, ya kan, kita dapat ilham itu dan dapat suara jodohmu tuh si A, ya kita mulai maju. Tapi coba jangan si A, kamu tuh jodohku loh, kamu mau nggak sama aku dapat suara Tuhan. Jangan gitu kan, itu namanya langsung menodong. Waduh, si A kan perempuan, lu ini suara Tuhan. Berarti mau nggak mau kan aku harus mau. Padahal nggak suka loh. Ya PDKT aja, kalau memang suara dari Tuhan betul, pasti didekatkan dan akan jadi. Tapi kalau tidak ya janganlah, kasihan si perempuan. Aku dengar suara Tuhan, kamu jodohku. Si perempuan, waduh bener nggak kalau suara Tuhan beneran ya? Ya aku kan salah, tapi aku nggak suka sama orang ini, aku suka sama si A, si B. Tapi kok si A kok bilang gini? Jangan ya, jangan keburu-buru disampaikan kalau dapat suara-suara Tuhan. Coba tanya hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, kalau memang itu jodoh dari Tuhan pasti didekatkan. Ya. Ketujuh, dari orang lain. Orang lain juga bisa jadi petunjuk Tuhan. 2 Tawari 35 ayat yang ke-21. Yosua diperingatkan oleh musuhnya, tapi dia tidak mau mendengarkan, saudaraku. Kesombongannya mematikan petunjuk Tuhan yang dia terima. Firaun itu mengatakan, aku nggak disuruh Tuhan untuk perang sama kamu, Yosua, sama orang lain. Yosua bilang, enggak, maju. Kalah Yosua, mati. Nah, hati-hati, orang lain bisa jadi petunjuk Tuhan. Walaupun orang kafir pun bisa jadi petunjuk Tuhan. Itu Firaun itu jadi petunjuk Tuhan dalam 2 Tawari 35:21 itu. Jadi kita kadang-kadang dalam pekerjaan tiba-tiba ada orang lain ngomong, kamu kalau kerja kok malas ya? Ya kita jangan marah. Siapa tahu itu petunjuk Tuhan, coba periksa diri. Oh iya, loh kalau kita nggak merasa, loh malas dalam hal apa? Lihat ini, pekerjaan ini gak selesai semua. Oh iya, sorry, salah. Oke, saya akan selesaikan. Iya, ini deadline-nya kapan? Tanggal 23. Ini sudah tanggal 28, sudah tanggal 26. Oh iya, oke, saya akan selesaikan, saya lupa. Masih ada waktu 2 hari. Cepat. Nah, itu kan petunjuk Tuhan supaya pada tanggal 28 kita nggak sampai dimarahi oleh bos kita, atau kita nggak sampai dimarahi oleh customer. Nah, itu petunjuk Tuhan juga. Dari orang lain tetap harus sesuai firman Tuhan. Ada orang nasihati, kamu ceraikan istrimu, kawin sama si B ini. Ya jangan dituruti, itu petunjuk yang salah, bukan dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan harus sesuai firman Tuhan. Ke-8, peristiwa-peristiwa. Ayub 33:19. Nah, kadang didera dengan sakit. Terus kadang Tuhan izinkan mengalami kerugian. Atau Tuhan izinkan kita dalam berkat Tuhan. Dan macam-macam peristiwa yang menimpa kita itu tidak terjadi kebetulan. Ada maksud Tuhan di setiap peristiwa. Ini yang harus kita pelajari dalam setiap
peristiwa. Kadang, loh kenapa kok gugur bayinya? Coba jangan marah-marah dulu, bersungut-sungut sama Tuhan. Periksa diri, kenapa? Apa petunjuk Tuhan? Apa maksudnya Tuhan? Nah, apapun peristiwanya, baik besar maupun kecil, ada maksud Tuhan. Jika kita belum paham, maka jalani saja bersama Tuhan. Pastikan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu baik, membawa kebaikan dalam hidup kita, segala sesuatu itu. Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, jadi peristiwa-peristiwa bisa dipakai jadi petunjuk Tuhan. Kesembilan, kerjakan sependapat tangan. 1 Samuel 10:7. Orang yang benar, hidup dalam kekudusan, juga cinta Tuhan, akan percaya bahwa apa yang di tangannya ini merupakan fasilitas yang Tuhan berikan untuk bertumbuh dan berbuah-buah dalam dunia ini. Beberapa orang tidak paham, malah bersungut-sungut, sehingga apa yang ada di tangan yang sebenarnya petunjuk Tuhan jadi sia-sia. Contohnya, saudara, apa yang kita kerjakan sekarang sebetulnya petunjuk Tuhan agar kita tetap terpelihara dalam dunia. Jangan merasa tidak punya apa-apa sehingga tidak bisa bergerak. Sebaliknya dong, kerjakan sependapat tangan kita bersama Tuhan, maka akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Contoh, aduh aku nggak bisa kerja, nggak punya pekerjaan, dipecat aku sama kantor, aku nggak ada pekerjaan, ini masa pandemi bagaimana? Sudah, jangan cari mimpi, jangan cari penglihatan, jangan cari apa itu ilham dan lain-lain. Sudah. Kesembilan, salah satu perintah Tuhan, kerjakan sependapat tangan. Yang penting kan prinsipnya Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, belajar bersemut. 1 Tesalonika 3:10, orang yang tidak mau bekerja, malas bekerja, tidak boleh makan. Prinsipnya itu tidak boleh malas toh. Oke, kita dipecat, pikir, Tuhan apa ya Tuhan, apa, kerja apa lagi, apa yang ada dalam tangan kita, coba. Aku kok bisa ini ya, bisa jualan roti, bisa bikin ini bluder, atau bikin sipon cake. Ya coba aja, ya coba dulu lah, modalnya juga kecil, coba masukkan di Instagram sembari aku cari pekerjaan di kantor. Coba saja kerja, dan tolong berkati supaya ini bisa menjadi pemeliharaan dalam keluarga, sehingga saya tidak minta-minta. Prinsip kekristenan kan tidak minta-minta, tapi jadi memberi berkat. Tuh, ternyata Tuhan berkati, sipon cake-nya laku, mana-mana laku, kue nastarnya laku terus laku. Tuh, di masa pandemi malah laku, jual terus. Lah akhirnya saya tidak kerja ikut orang, saya buka perusahaan ini, usaha ini, dan saya malah hire orang, malah orang lain bisa kerja sama saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Loh, dari apa yang ada di tangan? Ada orang, saya cuma bisa bikin nasi campur, kerjakan, bikin nasi campur, posting. Sekarang zamannya teknologi, Instagram, YouTube, Facebook, macam-macam, jualan, sama doa, Tuhan berkati. Itu loh, jangan aku dipecat, jangan tunggu matinya. Itu orang malas. Petunjuk Tuhan nomor 9, kerjakan sependapat tangan. Kadang sudah di tangan pekerjaan ini, lihat, wah itu kalau aku kerja di tempat itu rasanya gajinya lebih besar, tapi hati tidak enak, ada perasaan hati tidak enak. Tekad aja, pecat saya mau mengundurkan diri Pak. Loh, masa pandemi kamu mengundurkan diri? Iya, ngelamar di sana, ngelamar di sana gak diterima. Waduh, kembali ke pekerjaan asal. Pak, saya mau kembali di pekerjaan asal. Loh, kamu kira buat main-main pekerjaan itu? Kamu pindah kerja di tempat sana, kamu gak diterima, kamu kembali ke tempat saya, ya saya gak mau terima. Akhirnya apa? Loh, saya nganggur. Loh, yang salah siapa? Kerjakan sependapat tangan kita, bersyukurlah dengan gaji kita saat ini. Sampai kalau memang Tuhan kehendaki untuk dapat peningkatan atau naik tangga yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik, ya Tuhan akan arahkan pelan-pelan, tidak langsung asal aja tabrak sana tabrak sini. Kerjakan sependapat tangan kita. 1 Samuel 10 ayat ke-7. Ke-10, media.
Bilangan 22 ayat yang ke-28. Tuhan bisa pakai media apa saja untuk memberi petunjuk kita. Misalnya kasusnya keledai Bileam. Keledai dipakai untuk memperingatkan Bileam. Zaman sekarang media-media bisa berbentuk lagu yang diputar, gambar-gambar, firman Tuhan di radio, tulisan-tulisan. Jika kita peka, maka bisa jadi itu adalah petunjuk Tuhan. Roh Kudus akan meneguhkannya dalam hati kita. Tiba-tiba saat kita dalam hati sedih, terus kita nggak sadar kita putar radio, kita kepingin putar radio, tiba-tiba ada satu lagu yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba diputar di radio itu, dan itu menjamah kita. Dan ini petunjuk Tuhan. Oh iya, Tuhan pengen saya kuat, Tuhan pengen saya bersyukur, Tuhan pengen saya maju terus. Nah, tiba-tiba kita di dalam mobil lihat ada papan nama, tiba-tiba dapat ilham, seret. Oh iya, kerja ini yang lebih enak, misalnya begitu. Oh, kita coba kerja. Oh iya, benar. Nah, itu petunjuk Tuhan. Media-media manapun. Oleh karena itu, pakai media yang baik. Kita buat Instagram jangan buat provokatif, tapi kasihlah kalimat-kalimat yang menyejukkan, yang menguatkan, sehingga siapa tahu kalimat-kalimat itu menguatkan orang yang lagi butuh. Gitu ya. Ini sedikit 10 hal tentang petunjuk Tuhan. Saudara bisa pelajarin lagi dan saudara alami itu dalam hidup saudara. Yang terutama prinsipnya adalah hidup suci, penuh dan pimpin Roh Kudus, suka berdoa. Nah, saudara akan dapat petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan 10 hal ini bisa bermacam-macam kombinasi satu dengan yang lain. Tapi intinya harus cocok dengan firman Tuhan. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Kita masih di ayat 1. Kita ngelihat di video akan datang tentang Obaja ini mendengar kabar dari Tuhan mengenai Edom. Nah, kita akan melihat hal itu di video yang akan datang ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.